Tuhan, saudara-saudara, kita sudah sampai ke dalam Kejadian pasal yang ke-8, saudara-saudara, dalam pembacaan doa pagi kita. Sudah yang ke-5 kali, kan ini yang ke-6 ya, kalau saya nggak salah. Selama doa pagi dilaksanakan di Kenduruan sini, sudah yang ke-6 kalinya kita masuk dalam satu, mulai lagi dari awal. Luar biasa sekali, saudara-saudara ya. Dan di dalam kitab Kejadian, kita melihat bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Rencana Allah dari awal kehidupan, dari awal manusia diciptakan. Bagaimana kita melihat rancangan Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-8, kita mau baca bersama-sama, saudara-saudara, dalam ayat yang pertama, saudara. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tuhan, saudara. Ayat yang pertama ini adalah ayat yang menarik buat saya. Di dalam kata-kata yang pertama dikatakan bahwa maka Allah mengingat Nuh. Buat saya ini kata yang menarik, kata yang aneh mungkin, saudara. Pada waktu dikatakan bahwa Allah mengingat, maka ada kemungkinan, maka seolah-olah Allah pernah melupakannya. Kalau kita bicara tentang, oh iya ingat, berarti kan kita pernah lupa, bukan ya saudara-saudara ya? Iya ya ingat, baru ingat, berarti kita pernah lupa gitu ya. Seolah-olah Allah sedang pernah melupakanmu. Dan seolah-olah itu yang terjadi, saudara-saudara. Selama 40 hari air bah mulai menggenangi bumi. Setelah 40 hari itu ada 150 hari lagi. Nuh seolah-olah dibiarkan terombang-ambing. Nuh bersama-sama dengan keluarganya dibiarkan Tuhan terombang-ambing. Dan di tengah lautan yang gak ada batasnya. Semuanya lautan, nggak bakal ketemu daratan. Karena seluruh bumi dipenuhi oleh air bah itu. Selama 40 hari ditambah 150 hari, Nuh seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Nuh seolah-olah dibiarkan terkatung-katung bersama dengan keluarganya, bersama dengan bahtera yang penuh dengan binatang-binatang. Nuh seolah-olah dibiarkan terkatung-katung. Seolah-olah. Kenapa saya katakan seolah-olah? Karena apakah pernah Allah melupakan? Apakah pernah Nuh ada di luar dari pikiran? Sesungguhnya tidak pernah. Nuh tidak pernah keluar dari pikiran itu. Nuh tidak pernah keluar dari ingat-ingatan itu. Nuh selalu ada di dalam pikiran itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan membiarkan proses ini terjadi? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan Nuh begitu saja? Kenapa Tuhan seolah-olah melupakan Nuh? Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang hidupnya lurus, tetapi seolah-olah Tuhan melupakan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan sedang inginkan? Apa yang Tuhan sedang ingin lihat dari kehidupan? Jelas Tuhan lagi ingin melihat sesuatu di dalam kehidupan. Jelas Tuhan ingin melihat apa, ada sesuatu yang ingin Tuhan lihat. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi. Dan yang saya mau katakan adalah, pada waktu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, maka Ia sedang ingin lihat sesuatu di dalam kehidupan kita. Ia sedang ingin mengajarkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nuh sekali lagi seolah-olah dilupakan oleh Tuhan selama berbulan-bulan. Tetapi ini yang Tuhan lihat dari Nuh. Saat sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara baca, saudara-saudara, dari di ayat-ayat ini, Tuhan tidak berbicara sama sekali. Pada waktu air bah itu mulai turun, Tuhan kunci Nuh di dalam bahtera, dan tidak ada kata-kata dari Tuhan sama sekali. Ada kayak satu kali Tuhan bilang sama Nuh, coba Nuh keluar, lihat-lihat dulu. Tidak ada sama sekali. Dan di dalam diamnya Tuhan,
Nuh justru belajar satu hal. Nuh belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nuh belajar untuk menantikan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, demikian juga dengan kita. Saat Tuhan mempercayakan kita untuk masuk ke dalam satu proses di dalam kehidupan kita, saat Tuhan mempercayakan kita seolah-olah kita berjalan sendiri, seolah-olah tidak ada yang dapat menolong kita, seolah-olah kita dibiarkan untuk berjalan sendiri, maka Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang besar untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada proses itu dulu yang harus kita lewati. Proses apa? Proses yang membuat kita siap untuk menerima sesuatu yang besar. Kadang Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kadang kita nggak siap untuk menerima sesuatu yang besar. Tuhan mau kasih sesuatu yang besar buat kita, tetapi Tuhan juga tahu kita belum siap untuk menerima itu. Maka dari itu Tuhan persiapkan dulu kita. Untuk apa? Menerima sesuatu yang besar. Jangan sampai pada waktu kita menerima sesuatu yang besar, kita mulai melupakan Tuhan. Udah dapat yang saya mau, udah saya tinggal itu, udah lupa sama Tuhan. Pelajaran yang sama beberapa minggu yang lalu saya bagikan tentang Daniel, saudara-saudara. Kenapa Daniel masuk ke gua singa? Kenapa Tuhan percayakan Daniel masuk dalam gua singa, seolah-olah Daniel berjalan sendiri. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hananya, Misael, dan Azaria. Seolah-olah mereka dibiarkan berjalan sendiri. Gak ada orang yang sanggup untuk tolong mereka. Saya katakan waktu itu, Darius sendiri, Raja Darius sendiri gak bisa tolong sama Daniel. Dia berusaha untuk tolong sama Daniel, tapi gak bisa. Daniel dipercayakan untuk berjalan seorang diri, melewati semuanya, melewati hal yang menakutkan buat dia, melewati hal yang tidak mungkin secara manusia untuk dilewati oleh Daniel. Tetapi Daniel dipercaya oleh Tuhan untuk berjalan. Dan pada waktu mereka berjalan, pada waktu mereka mempertahankan integritas mereka, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka pertahankan integritas mereka. Mereka pertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka pertahankan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mau lepaskan iman mereka. Bahkan Hananya, Misael, dan Azaria, mereka katakan, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Tetapi sekalipun tidak ada pertolongan Tuhan buat kami tetap tidak akan mau menyembah pada dewa-dewa Baal. Pernyataan yang luar biasa, pernyataan iman yang hebat. Yang saya pernah katakan, iman sekalipun Tuhan gak tolong, saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Dapatkah kita memiliki iman yang seperti ini? Ataukah iman kita masih perlu alasan? Kita masih perlu alasan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena saya mengharapkan imbalan. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan bekerja kalau kehidupan kita itu baik. Tuhan bekerja, Tuhan ada, Tuhan berjalan bersama dengan saya kalau hidup saya diberkati. Kalau hidup saya diberkati, saya kaya, saya berkelimpahan, maka Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Maaf, bahkan banyak orang-orang Kristen, banyak hamba Tuhan yang mengabarkan Injil yang seperti ini. Kalau kamu diberkati, kalau kamu hidupnya makmur, maka Tuhan berada beserta dengan kamu. Tapi kalau kamu hidupnya miskin, maaf, kalau kamu hidupnya berkekurangan, berarti Tuhan koreksi lagi diri. Hidup kamu berarti nggak sesuai dengan firman. Seringkali kita menganggap seperti ini. Seringkali kita menganggap Tuhan bekerja kalau kita berdoa, kalau ada jamahan Tuhan tuh rasanya ada merinding gimana.
Kalau saudara mau doa pagi merinding-merinding, saudara, dari malam jangan ke belakang. Jadi begitu sampai ke ini bagi ada pujian, merinding-merinding, habis. Atau jam 12 malam datang ke kuburan, merinding-merinding, saudara. Apakah itu artinya ada jamahan? Iya benar, ada jamahan roh halus. Nggak selalu. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang wow kelihatan, dengan cara yang kalau ada itu Tuhan bekerja. Kalau hidup saya diberkati, hidup saya makmur, hidup saya hebat, itu Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tapi kita sering melupakan bahwa Allah justru seringkali bekerja lewat keheningan. Allah seringkali bekerja di dalam kehidupan kita lewat ketiadaan apapun. Kita berjalan seolah-olah tidak ada pertolongan, tidak ada yang kita rasakan dalam hidup kita. Tapi justru di situ Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Satu cerita lama, saudara-saudara, yang pasti saudara pernah baca, saudara pernah dengar, tentang footprints, di mana seorang berjalan di akhir kehidupannya. Dia lihat ke belakang dan dia melihat bahwa kehidupannya itu seperti dia sedang berjalan di tepi pantai. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dia lihat di waktu-waktu kesukaran, di waktu-waktu dia sedang kesusahan, di situ dia hanya melihat satu pasang jejak kaki. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Katanya Tuhan selalu berjalan bersama dengan saya. Tetapi pada waktu kesukaran, saya ada di dalam kesusahan, justru di situ saya melihat saya hanya berjalan sendiri. Kenapa Tuhan tinggalkan saya? Tapi ternyata di situ Tuhan jawab dia, anakku, aku sangat mengasihi engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Justru di saat-saat kesusahan, di mana kamu hanya melihat satu pasang jejak kaki, disitulah aku menggendong engkau. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Justru di saat-saat kesusahan kita, di saat kita berjalan seolah-olah kita berjalan seorang diri, justru disitulah seharusnya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Justru disitulah seharusnya kita mengenal pribadi yang maha kuasa itu. Kenapa? Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada kita. Ini yang Paulus pelajari. Ini yang jadi pelajaran penting yang Paulus ajarkan kepada kita. Apa itu? Ebenezer. Apa itu Ebenezer? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahanlah kasihku menjadi sempurna. Kapan kasih Tuhan menjadi sempurna? Di saat kita bilang, Tuhan saya lemah, Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya berjalan sendiri dan saya perlu Tuhan. Di situ Tuhan bilang, disitulah kasih karuniaku menjadi sempurna buat kita. Saya pernah membagikan tentang satu ayat, saudara-saudara, ayat yang luar biasa, yang Daud katakan, Mazmur pasal yang ke-131 ayat yang kedua. Saya bagikan lagi buat kita semua pada hari ini. Mazmur 131 ayat yang kedua saya bacakan buat kita semua. Ini yang Daud katakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diri. Ini pernyataan yang luar biasa dari seorang raja yang besar yang bernama Daud. Daud bilang begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ini perumpamaan yang hebat sekali kalau buat saya. Anak yang disapih adalah anak yang sangat menderita. Betul ya saudara-saudara, ibu-ibu. Kenapa? Yang tadinya dia selalu bersama-sama dengan ibunya, di dalam kandungan dia 9 bulan ada bersama-sama dengan ibunya. Selama dia, waktu dia keluar dari kandungan ibunya, maka bondingnya dia, ikatannya dia sama ibunya adalah saat dia menyusu pada ibunya. Dia didekat sama ibunya, dia seolah ada bersama-sama dengan ibunya lagi. Tetapi waktu dia disapih adalah waktu di mana dia harus nggak boleh netek lagi sama ibunya, nggak boleh menyusu lagi sama ibu. Oh, ini penderitaan saudara-saudara. Dia nangis,
Dia pengen dekat lagi sama ibunya, dia pengen nyusul lagi sama ibunya. Tapi enggak. Tapi Daud bilang begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibu. Daud tahu bahwa proses penyapihan, proses cerai susu adalah proses di mana Tuhan mau mengajar dia lebih dewasa, di mana Tuhan lagi mengajar kamu harus lebih mandiri lagi. Daud sedang diajar sesuatu yang lebih hebat, menyakitkan, susah, gak enak, gak nyaman. Tapi Daud bilang begini, aku bisa. Tetapi Daud bilang berbaring dekat ibu. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang berat buat Daud. Tetapi satu yang Daud tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Demikian juga dengan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita merasakan, Tuhan, saya kok berjalan sendiri. Tuhan, saya kok susah. Seolah-olah kita sedang dipisahkan dengan Tuhan. Kita sedang disapih, kita yang tadinya pengennya deket, ada pertolongan terus, ada perlindungan terus dari Tuhan, tapi saat ini kok nggak ada. Kemana Tuhan? Menyakitkan, tidak mengenakan, tidak nyaman buat kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada berbaring dekat kita. Dia siap untuk menolong kita kapanpun kita butuh. Tetapi kita harus melewati proses ini dulu. Proses yang tidak nyaman, proses yang tidak enak, kita harus lewati ini dulu. Kenapa? Tuhan tahu ini untuk kebaikan kita. Tuhan tahu sebelum dia memberikan sesuatu yang besar buat kita, sebelum dia memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita, dia harus tahu dulu, dia harus yakin dulu bahwa kita mampu untuk menerima itu. Jangan sampai berkat yang besar yang akan dia berikan buat kita itu akan jadi sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat yang besar justru akan membuat kita lupa kepada Tuhan. Kita harus lewati dulu itu. Dan selama kita melewati proses itu, mari yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Bahkan Ia menggendong kita. Mari kenali Allah yang berjalan dalam keheningan bersama-sama dengan kita. Allah yang sekalipun di dalam kita pikir tidak ada, kita pikir kosong, tapi Ia ada selalu bersama dengan kita, berjalan bersama dengan Dia. Maka kita akan sanggup menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, bukan berarti pada waktu saat-saat yang seperti itu kita diam, kita cuma diam begitu. Kembali kepada pelajaran kita tentang Nuh tidak berdiam diri. Di saat-saat yang seperti itu Nuh tidak berdiam diri. Saat Tuhan mulai mengeringkan bumi, Nuh juga berusaha untuk memantau keadaan. Tadi kita baca, dia pertama-tama dia lepasin burung gagak, tapi burung gagak itu cuma bolak-balik. Terus setelah itu dia lepasin merpati, merpatinya masih balik. Terus abis itu dia ambil tangkai daun, lalu akhirnya nggak kembali lagi. Bahkan akhirnya saudara-saudara di ayat yang ke-13, saya bacakan buat kita semua ayat yang ke-13, dikatakan seperti ini. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah bahwa muka bumi sudah mulai kering. Sampai pada akhirnya begini, Nuh lihat semuanya sudah kering. Tanggal 1 bulan yang pertama. Tapi ini pernyataan yang penting. Apakah saat Nuh melihat semuanya sudah kering, dia langsung turun? Nuh ternyata tidak turun. Sudah. Di ayatnya yang ke-13 tadi, dia sudah lihat di bulan yang pertama, hari yang pertama, tanggal 1 bulan itu, tanggal 1 bulan yang pertama, dia lihat semuanya sudah kering. Tetapi saya bacakan ayat-ayat yang selanjutnya.
Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepadamu, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Kapan mau mulai turun? Di bulan yang kedua, tanggal yang ke-27, hari yang ke-27. Sekitar 57 hari, Nuh keluar dan lihat, oh udah kering. Tetapi dia tidak langsung turun. Kapan Nuh turun? Waktu Tuhan perintahkan itu. Kapan Nuh turun? Waktu Tuhan berfirman kepada Nuh, turun, baru turun. Saudara-saudara, mungkin saat kita ada di dalam kesesakan, kita menantikan pertolongan Tuhan. Kita menantikan Tuhan tolong saya. Tapi maaf, berapa sering saat pertolongan Tuhan sudah terjadi dan kita lihat, oh sudah kering, oh sudah aman, terus kita bilang, udah Tuhan, sampai di sini, saya sekarang sudah bisa. Kita turun, kita, oh masalah kayak gini sih gampang buat saya. Kita mulai turun tangan lagi. Kita merasa kita sudah mampu, kita mulai turun tangan. Mari belajar dari Nuh, saudara-saudara. Saat dia lihat masalah sudah selesai, sudah tidak ada lagi masalah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap duduk dan menantikan apa yang Tuhan mau. Dia tidak bertindak sendiri. Dia tidak bertindak dengan akal pikirannya sendiri. Tapi dia nantikan Tuhan sampai Tuhan berfirman. Mari nantikan Tuhan dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong masalah saya. Tapi waktu masalah itu sudah kita rasa, oh sudah selesai, mari tetap datang sama Tuhan. Mari tetap minta Tuhan tuntun jalan kita. Jangan berjalan sendiri, saudara-saudara. Jangan karena kita lihat, oh sudah beres semuanya, maka kita mulai turun dan berjalan sendiri. Yakinkan dulu diri kita bahwa Tuhan menggandeng tangan kita, bahwa Tuhan memegang tangan kita, baru berjalanlah bersama dengan kita. Kalau kita belum yakin Tuhan memegang tangan kita, datang terus sama Tuhan, minta Tuhan tolong, minta Tuhan tunjukkan jalan, minta Tuhan pimpin jalan kita. Baru kita mulai berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu itu kita lakukan, maka pertolongan Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, saudara-saudara, pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai 22. Karena waktu saya bacakan saja buat kita semua. Ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya bacakan buat kita semua Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, versi bahasa Indonesia masa kini, saudara-saudara. Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan, diambilnya seekor dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran di atas mezbah itu. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Nuh mempersembahkan korban buat Tuhan. Korban yang seperti apa? Yang tadi saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini, diambilnya seekor dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal. Ini korban besar-besaran, saudara-saudara. Dia ambil satu yang semua yang halal, dia ambil satu dan dia persembahkan. Sebuah persembahan yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Sebuah persembahan yang besar. Kenapa saya bilang gak hitung-hitungan? Kalau Nuh hitung-hitungan, kan waktu masuk bahtera ada berapa ekor, saudara-saudara? Ada 7 pasang. Kalau untuk binatang yang halal itu ada 7 pasang. Binatang yang haram 1 pasang. Kalau binatang yang halal ini ada 7 pasang.
Kalau diambil satu, berarti gimana dong? Nanti mereka mau berkembang biaknya gimana? Nanti susah lagi, nanti lama lagi. Kalau lu mau hitung-hitungan, maka lu gak akan mempersembahkan itu sama Tuhan. Binatang udah cuma tinggal 7 pasang, seluruh dunia cuma ada 7 pasang. Kalau bicara sapi, cuma ada tinggal 7 pasang sapi di seluruh dunia ini. Terus dia mau persembahkan satu, wow, bahaya. Tapi ini yang melakukan sebuah persembahan yang tidak hitung-hitungan. Dan yang menarik lagi, Tuhan gak pernah suruh lu untuk melakukan ini. Saudara boleh baca ayat-ayat sebelumnya. Allah gak pernah bilang sama lu, setelah air bah ini surut, persembahkanlah kepadaku binatang-binatang yang halal itu. Gak pernah. Tuhan gak pernah tuntut ini dari lu, tapi lu melakukan itu. Kenapa? Nuh melakukan itu karena ia betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan. Ia betul-betul berterima kasih sama Tuhan. Wujud dari ucapan syukurnya, ungkapan syukurnya yang mendalam. Dia persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nggak peduli tinggal 14 biji, tinggal 14 ekor di seluruh dunia, pokoknya saya persembahkan satu. Kenapa? Karena saya bersyukur sama Tuhan. Hatinya penuh dengan ucapan syukur dan dia ungkapkan itu kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini, berapa sering kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan bukan karena kewajiban, bukan karena perintah, bukan karena nasar kita sama Tuhan, janji kita sama Tuhan, tetapi karena betul-betul ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Berapa sering kita melakukan itu? Ataukah konsep persembahan buat kita, konsep daripada memberi itu buat kita adalah karena saya mau mendapatkan sesuatu yang lebih, karena perintah yang mau gak mau. Kadang kita masih sulit untuk melepaskan cara pandang jual beli sama Tuhan. Kita berpikir memberi itu ada tujuan apa supaya kita mendapatkan lebih banyak. Saya kasih persepuluhan karena saya percaya, saya imani janji Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan memberikan, mencurahkan berkat buat saya. Betul, amin. Tetapi apakah semata-mata hanya itu yang jadi motivasi kita untuk memberikan persepuluhan? Ataukah karena nazar, Tuhan saya, kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan bikin usaha saya berhasil, saya akan kasih buat Tuhan, saya akan kasih ini buat Tuhan, saya akan kasih itu buat Tuhan. Apakah semata-mata hanya karena itu? Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lu gak hitung-hitungan sama Tuhan, lu berikan yang terbaik. Kenapa? Karena ucapan syukur, ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan. Mari pelajari hal yang sama, mari lakukan hal yang sama, memberi untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah terlalu banyak kasih sama saya, sudah terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan buat saya. Yang saya mau kasih sama Tuhan ini gak ada artinya, tapi saya mau kasih ini sebagai ungkapan syukur saya sama Tuhan. Puji Tuhannya, Tuhan tuh gak kayak kita, gak hitung-hitungan. Bayangin kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita. Waduh, napas yang kita ambil tiap hari, baru dikasih corona aja semua, udah gimana caranya? Apalagi kalau Tuhan hitungin semua. Saya ingat waktu papa saya kena sakit paru-paru, saudara-saudara, harus ada oksigen terus. Itu repot sekali. Keluar uang banyak sekali hanya untuk apa? Untuk napas. Bayangkan kalau kita nafas harus bayar. Bayangkan kalau Tuhan punya prinsip yang sama dengan kita. Apa untungnya kalau saya kasih? Apa untungnya kalau saya beri? Habis kita semua. Mari berikan sesuatu. Saya bukan hanya bicara tentang persembahan materi,
Tapi soal pujian kita, soal penyembahan kita, bukan karena ya saya harus kayak begini, saya harus kayak begini. Tapi kita memberikan yang terbaik bukan karena berkatnya, bukan karena pertolongannya, bukan karena mujizatnya, bukan karena kuasanya, tapi karena pribadinya Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu pribadi itu adalah pribadi yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita mengucap syukur dan kita berikan yang terbaik. Memberikan persembahan yang terbaik bukan karena perintah, bukan karena harus seperti itu, tapi karena rasa syukurnya yang mendalam. Hari ini kita belajar tentang tuntunan Tuhan saat masalah dan mempersembahkan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita tanpa diperintah. Mari kembali introspeksi diri kita, saudara-saudara. Kadang justru kebalikannya yang kita buat. Waktu masalah datang, kita berusaha seorang diri, kita bertindak sendiri. Tapi soal mempersembahkan sesuatu, kita tunggu dulu ada sesuatu yang kita dapat. Mari belajar dari dia. Dia betul-betul menantikan apa maunya Tuhan. Saat masalah terjadi, saat cobaan, rintangan terjadi dalam kehidupan, dia sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, baru dia bertindak. Tetapi untuk soal ucapan syukur, soal mempersembahkan untuk Tuhan, dia berikan tanpa hitung-hitungan, dan dia berikan sebagai apa? Ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Mari lakukan hal yang sama, maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sempat yang lewatkan lagi, saudara. Mari kita berdoa.